Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu pertama masa Prapaskah kita akan kembali boleh bersama mendengar akan sapaan firman Tuhan bagi kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh tetap bersyukur karena Engkau tetap boleh menyatakan penyertaan-Mu yang membawa kami boleh memasuki minggu pertama masa Raya Prapaskah ini. Dalamnya kami mempersiapkan diri dengan penuh, menyambut proses pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan juga siap untuk menyongsong kebangkitan Tuhan. Biarlah oleh firman-Mu pada hari ini kami benar-benar boleh mengalami kehidupan yang layak atas apa yang Tuhan ingin supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita bersama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 38. Yang menyatakan demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, sudah memasuki minggu ketiga sekarang ini, saya percaya bahwa ada hal yang benar-benar kita boleh rasakan. Ada satu kebersamaan, kualitas keluarga yang tentunya makin dirasakan karena kita dapat duduk bersama menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat di minggu ini, ketika kita saatnya nanti di tanggal 10 hari Jumat akan merayakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa Jumat Agung, kita dipersiapkan sungguh untuk layak menjadi bagian dari pengorbanan Tuhan. Untuk itu makanya firman hari ini mau mengajak kita coba hidup dalam hukum yang terutama yang Yesus mau supaya kita
menjadi bagian di dalamnya. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37-38 itu sebenarnya menjadi satu pokok dengan apa yang menjadi bacaan sebelumnya. Mulai dari ayat 27 sampai ayat 36 yang berbicara tentang kasihilah musuhmu. Nah, saudara kasih Tuhan Kristus, ada satu hal yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ini sudah menjadi bagian dari perintah Yesus. Dan memang perintah ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang, bahkan mungkin banyak orang mengatakan adalah hal yang mustahil. Karena Yesus menyatakan tentang kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Adakah sesuatu yang bisa untuk diterima dalam kenyataan kehidupan kita? Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita semua pasti tidak ingin ada musuh. Apakah mungkin kita yang bermusuhan atau mungkin kita dimusuhi? Tetapi kita harus jujur. Nampaknya bahwa kita tidak bisa mengelak kenyataan adanya virus musuh ini. Coba saja kalau kita coba melihat sekarang situasi di dalam keluarga kita. Tadi saya katakan kita berharap pada kualitas yang baik dalam persekutuan. Tapi sudahkah kita benar-benar dipenuhi dengan damai dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita? Saudara, yang Yesus ajarkan adalah kasihi musuhmu. Ini sesuatu yang harus sungguh-sungguh dapat kita menjadi bagian dalam apa yang Yesus inginkan. Dalam pengertian ini tentu kita sudah tahu yang dimaksud oleh Yesus adalah kasih. Agapan, agape. Kasih yang mau menyatakan bahwa harus tetap ada tindakan untuk terus menyatakan kasih. Apapun resikonya, kita diterima atau ditolak, bahkan mungkin dimusuhi atau dicaci, kita tetap harus mengasihi. Saudara, ini artinya ada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibatasi. Bahwa kasih Allah melampaui segalanya. Apapun mungkin yang dapat terjadi, sekalipun itu sesuatu yang mengancam diri kita, tapi kasih dapat membalik dan mengubah segalanya. Nah, saudara-saudara, apa yang disimpulkan dari firman Tuhan hari ini, ada 2 atau 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara,
ajaran yang Yesus mau sampaikan adalah sikap positif. Kita selalu dalam PA mendengar kata tetap semangat. Jangan mau dipengaruhi dengan berbagai berita yang berkaitan dengan COVID-19 yang seringkali merusak pikiran dan perasaan kita, imun kita menjadi rusak. Di sini dikatakan tetap berbuat, melakukan sesuatu dengan positif. Sekalipun hal yang negatif yang seringkali mengancam itu ada, tetap melakukan kehendak Tuhan. Kalau mungkin kita berpikir untuk sungguh-sungguh mengelak dari berbagai hal yang menyangkut negatif, mengancam, bisa saja. Ya. Tetapi apakah kemudian kita tinggal diam lalu menganggap bahwa itu menjadi sesuatu yang merusak karena kita pikirkan dan kita renungkan dalam-dalam lalu kita jatuh dalam penderitaan? Hari ini sesungguhnya Tuhan mau katakan tidak usah pikirkan hal itu, tapi lakukan tindakan kasih sekalipun dengan musuh atau dengan orang yang menyakiti. Dan saudara, yang kedua adalah Yesus mau supaya ada hal yang ekstra. Ada hal yang ekstra. Banyak orang mau mengatakan saya berbuat baik juga kok. Bahwa memang mendapatkan pahala dan sebagainya itu sesuatu yang ya semua lakukan. Sekalipun dalam hidupnya ada banyak hal yang bertentangan hanya untuk mencari popularitas, mencari pengakuan lewat perbuatan baik yang pada dasarnya memang sebenarnya dia tidak punya kerinduan, bahkan mungkin ya tidak mau berbuat baik. Hari ini saudara-saudara, yang Yesus mau katakan bahwa kita tidak perlu membanding perbuatan baik. Yang Yesus lakukan bagaimana kita berbuat seperti yang Allah dalam Yesus Kristus lakukan, itu dia. Bukan ukuran baiknya, besar kecilnya, untung ruginya bukan. Tetapi bagaimana kita dalam melakukan itu seperti yang Allah lakukan dalam Yesus. Tidak berhitung, tidak menilai, tetapi yang sungguh-sungguh tetap melakukan sesuatu yang lebih, yang ekstra. Dan yang kemudian saudara-saudara, bahwa memang sesungguhnya Allah mengendaki supaya kita benar-benar dapat mempraktekkan kasih Allah itu. Nah, disinilah firman Tuhan ayat 37-38 mencoba mendasari bagi kita, Bapak Ibu. Firman itu katakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Lalu, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya cuma mau mengingatkan kita begini, bahwa hakim dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kita tahu adalah bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Hakim adalah orang yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum yang berbuat salah dan membenarkan yang benar, dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Tuhan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim punya keterikatan dengan hukum. Yang satu hal yang penting dalam tugas hakim adalah
sikap atau pernyataan dalam sidang tentang keyakinan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Nah, saudara-saudara, ketika kata hakim itu mendapatkan awalan menjadi menghakimi, maka dia dimaknai sebagai tindakan memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, dan mengadili. Tapi pada bagian lain dia mengecam, mengkritik, mengomentari, dan menilai. Saudara, dalam bacaan ini, dalam firman Tuhan kita hari ini, yang Yesus ingatkan sering terjadi adalah penghakiman dilakukan seorang ketika dia sendiri tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran, namun selalu bicara kebenaran dan tidak dikenali dan kemudian tidak hidup dalamnya. Penghakiman dilakukan oleh orang munafik sebenarnya, yang tidak mau hidup dalam kebenaran, meski sudah diajarkan dan tahu mengenai kebenaran, namun orang ini senang untuk membicarakan kebenaran yang tidak ingin dihidupinya. Aneh memang, tapi seringkali kita berada dalam situasi itu. Dengan gegabah kita menghakimi orang lain hanya karena rasa dengki, dan itu menggambarkan watak buruk kita. Menjelek-jelekan orang lain atas dasar dugaan yang kita belum tahu kebenarannya. Menilai, menghakimi keadaan seorang pada perbuatannya. Menghakimi, menilai juga seorang hanya berdasarkan pendapat pribadi kita. Saudara-saudara, Yesus katakan, janganlah kamu menghakimi. Hakim yang utama adalah Tuhan sendiri, yang tahu dan mengerti seluruh kehidupan kita. Mari, kita harus memeriksa diri kita lebih dahulu, introspeksi perbuatan kita sendiri, baru kita bisa menilai dan melihat orang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Jangan menghakimi saudaramu. Jangan menghakimi orang yang ada di sekitarmu. Jangan bersikap sok berkuasa atas orang lain. Ada orang-orang yang memang bertugas untuk menghakimi. Seperti tadi saya katakan, para hakim, tapi juga para hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Membimbing jemaat, menegur orang yang melakukan kesalahan. Saudara-saudara, apa yang harus kita pahami ketika orang itu ditugaskan oleh Tuhan sebagai bagian dari sikap yang menghakimi? Saudara-saudara, ayat 41-42 kelanjutan bacaan kita mengatakan, ia harus seorang yang tanpa cacat dan tanpa salah dan celah. Lalu mungkin ada pertanyaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan. Apakah kita tidak boleh menilai segala sesuatu tentang sesama kita? Kita harus biarkan dia? Saudara, dalam Injil Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 1 Korintus pasal 2 ayat 15 katakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka dalam hal menilai sesuatu, seseorang, menasehati, membimbing, menegur, membangun seorang, apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu? Jemaat Tuhan, dalam mempersiapkan diri menyambut kematian Tuhan Yesus. Pertama, mari kita harus introspeksi diri kita, renungkan diri ini. Yang kedua, kalaupun engkau mau menilai dan menghitung orang, hitunglah dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bicara tentang kebenaran yang telah kita lakukan, bukan sebatas pengetahuan atau kata orang. Kita bukan bertujuan untuk menghakimi kesalahan, untuk memberi solusi. Nah, akhirnya saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, manakala kita benar-benar sudah disiapkan oleh Tuhan, memasuki saat Tuhan betul-betul membasuh dosa kita lewat pengorbanannya, kita diajak hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, satu hal: jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Sekalipun berbagai ancaman akan ada tentang hal yang berkaitan dengan musuh, tentang hal yang berkaitan dengan fitnah, atau mungkin yang sekarang sedang ramai dan menggejala, ancaman virus COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada satu hal yang penting lewat firman ini mau mengingatkan kita. Tuhan mau mengajar kita untuk mengampuni. Saudara, dalam pengampunan ada pengorbanan. Ya, dalam pengorbanan itu penting. Karena disitulah perbuatan suci yang Tuhan lakukan, yang akan kita peringati. Ingat, mulailah belajar untuk menerima keberadaan dengan mengampuni dan berbuat baik. Menyatakan kasih tanpa batas. Tanpa batas. Jangan pernah menghitung. Mulai sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, lewat pengampunan hati kita lega, jiwa kita terbuka, lalu kemudian kita mendapatkan imun yang kuat, kekuatan iman. Kita tidak takut dengan berbagai ancaman dan mungkin rongrongan yang kita pasti mau katakan, kita hidup melakukan kehendak Tuhan dalam kasih-Nya. Kita akan senantiasa mendapatkan berkat. Firman mengatakan yang terakhir, bahwa berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik akan dipadatkan, yang digoncang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dalam tafsiran dikatakan itu bagaikan jubah orang Yahudi. Dulu jubah Yahudi bisa dilipat-lipat menjadi kantong. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Tuhan ini, kantong itu menjadi penuh dan tumpah. Kalau kita melakukan semua dengan kasih Tuhan ini, tanpa takut dan tanpa memikirkan hal-hal yang seringkali negatif ada, kita belajar untuk mengatakan kuasa Tuhan dalam kasih-Nya tetap nyata. Selamat menyongsong penderitaan Tuhan lewat Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan lewat Paskah. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari kitab Bakti 244 bait pertama, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita akhiri bersama dengan doksologi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi hakim yang adil bagi kami. Di minggu Prapaskah pertama ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diminta untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan, begitu banyak ancaman, bahkan mungkin segala sesuatu yang seringkali menggoda kami dalam sikap permusuhan, dalam sikap menghakimi, dan yang kadang-kadang tidak dapat mau menerima satu dengan yang lain. Tuhan, kami sadar bahwa segala sesuatu seringkali mengancam kami untuk kami dapat hidup. Apakah berdasarkan firman-Mu atau mungkin juga kami tetap hidup dalam keinginan manusia. Tuhan, hari ini kami mau Engkau sungguh-sungguh yakini bahwa oleh firman-Mu Engkau meminta kami untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan yang benar-benar menembus segala batasan dan menghancurkan segala kangkungan hidup manusia. Dalamnya kami diingatkan untuk tidak menghakimi, untuk mau saling mengampuni, bahkan mau memberi. Tindakan kasih adalah bahwa kami tidak akan takut, gentar. Sikap positif benar-benar terus kami harus lakukan, sehingga hidup ini akan berlanjut. Karena Tuhan menyediakan segala waktu dan kesempatan, bahkan berkat tidak akan pernah berhenti. Saat yang tepat kami berdoa. Situasi yang sekarang ini begitu Tuhan membuat umat manusia seluruh dunia dan terutama di Indonesia mengalami keresahan, ketidaktenangan, bahkan rasa ketidakmampuan lagi untuk dapat menjalani kehidupan. Bukan karena semata-mata ancaman virus corona, tetapi juga Tuhan karena kami tidak mampu lagi dapat hidup dalam kebersamaan yang saling mengasihi dalam arti tindakan yang sungguh, karena ada batasan. Ada ketiadaan hidup lagi dalam persekutuan karena satu dengan lain harus menjaga jarak. Tuhan, kami mau memaknai bahwa semua ini tentu juga tetap ada rencana Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Saudara kami yang Tuhan percayakan khususnya di dalam pemerintahan, dalam mengatasi segala sesuatu yang terkait dengan virus corona. Begitu pula para dokter jururawat yang berjuang mati-matian, bahkan yang mempertaruhkan nyawa untuk sungguh-sungguh dapat merawat mereka yang mengalami sakit. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, karena semua mempengaruhi ekonomi.
Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan yang menggumuli untuk doa dengan sungguh. Tuhan tolong jawab. Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Kami minta Tuhan waktu yang terbaik. Engkau membuat kami boleh keluar dari segala persoalan ini. Karena kuasa Tuhan yang kami peringati melalui kematian kebangkitan Tuhan. Engkau Tuhan dapat mematikan segala sesuatu yang mengancam hidup manusia. Bahkan Engkau memberi kehidupan lewat kebangkitan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan nyatakan dengan indahnya. Berkati akan kehidupan jemaat-Mu yang sakit. Tuhan berkati dia dalam perawatan di rumah sakit. Beri mereka senantiasa ketabahan dan keyakinan untuk tetap percaya Tuhan begitu peduli hidup mereka. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Tetapi juga ketika Engkau menghadapkan mereka pada syukur karena pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Dan syukur karena berkat Tuhan lewat kerja yang masih mereka dapatkan, penghasilan, usaha yang masih mereka dapatkan, segala sesuatu tolong Tuhan. Buatlah mereka tetap bersyukur dan ingatkan mereka untuk selalu menyatakan yang terbaik. Bagi jemaat-Mu Tuhan sekarang yang ada di rumah-rumah. Dalam persekutuan Tuhan indahnya kami dapat bersama. Dalam sukacita berdoa bersama dengan orang tua, anak-anak, dan seisi rumah tangga. Berkati Tuhan. Saat-saat kami mengalami hidup di rumah saja, disitulah kuasa Tuhan nyata. Kasih Tuhan boleh menjangkau, melindungi, mengawal kami, sehingga kami tetap boleh ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau baik, tetap mendengar semua perintah doa dan syukur kami. Kami mengalaskan doa dan syukur ini berdasarkan satu nama yang termanis, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan masuk dalam pengucapan syukur yang dipimpin oleh masing-masing keluarga. Selesai, kita boleh memberikan persembahan, berdoa. Saya akan kembali nanti untuk memimpin pengutusan yang akan kita terima. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya Tuhan menyatakan pengampunan. Marilah nyatakan pengampunan Tuhan dengan tidak saling menghakimi. Kita berdiri, kita kidungkan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus
Yesus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk berita selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa dalam rangka perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 10, kita tetap akan melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Nah, untuk itu seluruh jalannya ibadah dari awal sampai pada akhirnya akan direkam di gereja, dan kita semua mengikuti sesuai dengan tata ibadah dan sarana perjamuan yang sudah disiapkan untuk disampaikan kepada setiap keluarga. Yang mengikuti perjamuan adalah warga Sidi. Nah, karena itu kami menghimbau dengan sungguh, karena ini merupakan perjamuan kudus Jumat Agung, Bapak Ibu harus mengikuti ibadah ini dengan siap, sungguh. Hati dan pikiran kita duduk di tempat di mana kita bisa beribadah, di ruang tamu atau di meja makan, di mana kita boleh berada dengan kusuk, dan seluruh rangkaian ibadah kita akan kita ikuti dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Dan saya percaya Tuhan tetap memberkati kita dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Yang terpenting, sekali lagi kita siapkan seluruh hidup ini menyambut pengorbanan Tuhan di rumah tangga kita masing-masing. Dan pada akhirnya, segala syukur yang kita naikkan, pujikan kepada Tuhan melalui persembahan syukur Jumat Agung dapat kita boleh berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dapat disampaikan kepada majelis jemaat atau langsung diantar ke kantor gereja. Demikian penyampaian kami. Tuhan memberkati kita. Shalom.